atau ulil amri. Banyak dari kita yang masih belum mengetahui sebenarnya kita dipimpin oleh siapa. Simpelnya, togut itu penguasa negara yang tidak menggunakan hukum-hukum Allah sebagai hukum di negaranya, melainkan mereka menggunakan hukum-hukum buatan manusia, apakah itu dari mereka sendiri ataupun dari orang lain. Sedangkan ulil amri kebalikannya, pemimpin negara yang mengatur negaranya menggunakan hukum-hukum Allah secara menyeluruh. Now, kalian sendiri deh yang nilai, kita ini dipimpin oleh Wanita ini mengatakan presiden kita bukanlah ulil amri, bahkan merupakan toghut. Benarkah demikian? Kembali saya bawakan penjelasan para dai dengan berbeda latar belakang, golongan, dan organisasi agar kita mendapatkan informasi yang lengkap. Untuk yang pertama, kita simak penjelasan dari Ustadz Abdullah Roy. Apakah Presiden RI termasuk ulul amri yang wajib ditaati? Meskipun beliau berhukum bukan dengan hukum Islam. Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Ya, Presiden Indonesia adalah ulul amri kita. Ya, ulul amri kita adalah presiden kita. Ya, ulul amri ini adalah penguasa tertinggi, pemerintah yang sah, terkadang berupa raja, maka dialah ulul amri di kerajaan tersebut. Kalau di negara kita, maka presiden kita itulah ulul amri kita. Maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat ya kepada beliau di dalam perkara yang memang ya secara syarat tidak bertentangan. Adapun apabila sebuah perintah atau sebuah aturan bertentangan dengan hukum Allah, maka sebagaimana yang kita sebutkan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Dalam perkara yang lain tetap kita harus mendengar dan taat kepada beliau. Adapun berhukum dengan hukum Allah, maka para ulama menjelaskan bahwasanya berhukum dengan hukum Allah ini ada perincian. Ya, ada perincian. Perincian yang pertama, apabila seseorang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia masih memahami dan menyadari, meyakini bahwasanya hukum Allah itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik dan itulah yang sebenarnya banyak masalah bagi manusia. Tapi karena hawa nafsunya, ya, dengan kepemimpinan, dengan dunia, akhirnya banyak ya atau ada hukum Allah yang tidak dia lakukan. Tapi dia tahu dan paham bahwasanya hukum Allah itulah yang terbaik. Maka dalam keadaan seperti ini kedudukannya adalah maksiyah. Ya, ini adalah maksiat. Seperti kita misalnya. Kita kadang berbuat maksiat, berdosa. Ya, dan kita tahu bahwasanya itu adalah dosa. Hukum Allah bukan demikian. Hukum Allah mengatakan enggak boleh. Tapi saya mengikuti hawa nafsu saya, tergoda, ada syahwat, ada keinginan, dan saya tahu bahwasanya hukum Allah itu yang paling baik. Ya, maka ini adalah maksiat. Ya, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kapan bisa mengeluarkan dari agama Islam? Apabila seseorang meyakini bahwasanya selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Ya, maka dalam keadaan demikian baru seseorang bisa keluar dari agama Islam. Ya, dan pemerintah kita, sunudan kita, mereka adalah muslimun, zahirnya mereka melakukan salat, ya, dan mereka adalah beragama Islam, ya. Maka mereka adalah ulul amri kita, ya, mereka adalah pemerintah kita, penguasa kita. Dan adapun kekurangan yang ada, ya, kekurangan yang ada maka tidak mengeluarkan mereka dari keadaan mereka sebagai pemerintah. Dan kekurangan ini adalah keadaan kita dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Ya, seandainya kita disuruh ya menduduki kedudukan mereka, belum tentu kita bisa. Ya, mengurus 250 juta orang. Ya, dengan berbagai karakter, berbagai suku, berbagai sifat, ya bukan perkara yang mudah, ya. Makanya mereka adalah pemerintah kita dan ulul amri kita, dan sudah kita jelaskan tentang kewajiban seorang muslim mendengar dan taat kepada penguasa di dalam kebaikan. Nah, yang kedua, pandangan dari organisasi Muhammadiyah oleh Ustadz Mujiman. Pertanyaannya, di Muhammadiyah itu pemerintah termasuk ulil amri atau bukan? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan ulil amri
Siapakah dia? Ulil amri itu adalah yang pertama pemerintah, yang kedua para ulama. Jadi ulil amri itu ada umara, ada ulama. Jadi ulil amri itu ada umara, ada ulama. Maka ketika disebut sebagai ulil amri, para umara, pemerintah, itu yang mencakup mereka yang mengurusi rakyat, maka mereka adalah ulil amri. Maka kaum muslimin yang mengurusi masyarakat, yang ada di legislatif, yudikatif atau yang lainnya, mereka adalah para ulil amri. Dan dalam pandangan Muhammadiyah, di negeri kita ini adalah darul ahdi. Jadi bukan darul Islam, bukan pula darul kufri, tetapi darul ahdi, negeri perjanjian. Karena negeri ini dibangun di atas perjanjian antara kelompok muslim dan non muslim yang membuat kesepakatan bersama. Maka istilahnya kalau di Muhammadiyah namanya darul ahdi wasyahadah, bukan sebagai darul Islam, bukan pula sebagai darul kufri. Kemudian yang kedua, tadi ulil amri adalah para ulama. Jadi ada umara, ada ulama. Maka tidak setiap keputusan umara di negara demokrasi, tidak setiap keputusan umara adalah representasi dari keputusan ulama. Sehingga ada kalanya di negeri kita yang terkait dengan para umara, ketika memutuskan sesuatu itu bukan representasi dari keputusan para ulama. Contoh, di dalam penjelasan para ulama, minuman keras halal apa haram? Haram. Boleh dijual apa tidak? Tidak. Boleh dikonsumsi apa tidak? Tidak. Tapi kira-kira kalau ada di kalangan pemerintah pada umumnya, minuman keras menurut aturan undang-undang boleh dijual apa tidak? Boleh, asalkan jauh dari masjid, jauh dari sekolah, usianya sudah di atas berapa? Saya tidak hafal, tidak pernah beli. Ya, anggaplah di atas sekian tahun. Nah, maka ini tadi saya sampaikan bahwa umara itu adalah ulil amri, tetapi bukan representasi dari keputusan para ulama. Itu ketika di negara demokrasi seperti di Indonesia. Maka sebagai umat Islam, keputusan yang diambil terkait dengan hal-hal yang semacam itu, innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam perkara yang baik. Tetap wajib taat dalam urusan kenegaraan, pakai SIM, pakai helm, taat lampu merah, ngurus perizinan, ngurus akreditasi. Bahkan sekolah-sekolah Muhammadiyah itu semua pakai izin, tidak ada yang tidak pakai izin. Ada aturan-aturannya, mengikuti aturan dari pemerintah, ketentuan luas tanahnya, ketentuan guru-gurunya, pendidikannya, mengikuti aturan dari pemerintah. Jadi Muhammadiyah juga taat kepada pemerintah. Tetapi memang terkait dengan putusan keagamaan, ulil amri di Muhammadiyah itu adalah keputusan dari PP Muhammadiyah. Jadi kalau ada maklumat dari PP Muhammadiyah, maka itu yang dipakai. Karena ulama yang dijadikan sebagai rujukan di Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah dalam masalah keputusan-keputusan strategis, itu yang disampaikan oleh maklumat PP Muhammadiyah. Sehingga kalau tadi pertanyaannya pemerintah ulil amri atau bukan, di Muhammadiyah pemerintah juga ulil amri. Karena ulil amri ada dua, ada umara, ada ulama. Jadi ada umara, ada ulama. Dan tidak setiap keputusan umara di negeri kita, di negara demokrasi, itu sejalan dengan keputusan ulama. Karena itu di dalam keputusan-keputusan agama yang strategis di Muhammadiyah yang dijadikan acuan adalah para ulama yang ada di persyarikatan mengacu pada maklumat PP Muhammadiyah. Karena
yang namanya ulil amri itu ada umaro, ada ulama. Maka dalam keputusan-keputusan yang terkait dengan maslahat hajat hidup orang banyak, yang terkait dengan kenegaraan, yang terkait dengan administrasi dan lain-lain, maka Muhammadiyah tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah. Tetapi dalam masalah tadi putusan-putusan yang sifatnya seperti penentuan Ramadan dan lain-lain yang terkait dengan keagamaan, maka acuannya adalah ulil amri di sini maklumat dari PP Muhammadiyah. Wallahu alam bishawab. Kita lanjutkan dengan pandangan dari Profesor Dr. Ahmad Zahro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan satu ini aja sudah cukup lama untuk jawabnya. Yang pertama, apa atau siapa yang dimaksud ulil amri? Kalau sempat nanti silakan baca disertasi saya. Judulnya Tradisi Intelektual NO. Tapi agak susah untuk mencari di toko buku, tapi pinjam-pinjam saya akan ada. Atau sekarang intinya beginilah. Pemimpin di bidang masing-masing. Kalau terkait dengan pemerintahan, dengan kehidupan pemerintahan, ya ulil amri kita ya pemerintah atau bupati, gubernur atau presiden. Tapi kalau terkait dengan agama, ulil amri kita ya ulama. Kalau terkait dengan militer, ulil amrinya ya panglima militer dan seterusnya. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing. Memang ada pemahaman yang mengeneralisir bahwa segala yang bisa ditangani pemerintah maka ulil amrinya pemerintah, seperti penentuan awal Ramadan, akhir Ramadan. Itu ada yang berpendapat misalnya Muhammadiyah menyatakan bahwa ulil amrinya ya Muhammadiyah. NU berpendapat ulil amrinya ya Kemenak, karena pemerintah kan punya bidang atau punya lembaga yang menangani agama. Memang persepsional. Tapi bagi kita sebagai umat Islam, maka yang terpenting adalah ketaatan pada Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian ulil amri itu, asal ulil amri ini taat pada Allah dan Rasulnya. Yang paling mudah sering saya sampaikan adalah ikutilah ulama yang panjenengan kenal, panjenengan ketahui perilaku sehari-harinya. Itu paling enak bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian ijma dengan ijtima itu berbeda. Ijtima itu rapat, kongres, muktamar. Ijma itu kesepakatan global. Kesepakatan aklamatif itu ijma. Nah, dalam kaitan politik yang berjalan kemarin itu adalah ijtima. Konferensi, kongres, rapat. Maka ya tentu namanya rapat, nama kongres ya tergantung ulama yang ikut kongres. Apakah mereka, nah ini yang dipersoalkan ini Mas. Ke ulamanya bagaimana? Menurut saya mempersoalkan ke ulama mereka adalah kesombongan. Sekali lagi, mempersoalkan keulamaan mereka adalah kesombongan. Sebab ya nyatanya saya tahu mereka banyak ulamanya. Bahwa ada campuran yang tidak ulama ya. Kita semua juga begitu kan. Semua di masyarakatnya disebut ulama, ternyata ya mohon maaf ya. Anggota MUI itu ada yang ulama beneran, ada yang mantan pensiunan jenderal atau apa, ada. Tidak semuanya alim dalam bidang agama kok. Tapi alim di bidangnya ya dokter misalnya. Kan di MUI harus ada dokternya. Kalau bicara soal kesehatan soalnya nanti harus. Jadi ulama itu kalau kita baca surat Fatir itu, ulama itu innama yakhsyallahu min ibadil ulama adalah yang takut kepada Allah SWT. Sesuai dengan bidangnya. Bidang kedokteran menyebabkan dia takut pada Allah SWT. Bidang keagamaan, bidang pertanian dan sebagainya. Semua ilmu itu sebenarnya kalau ditekuni akan mengantarkan takut kepada Allah SWT. Hanya masalahnya sebagian yang mengetahui agama atau yang alim agama justru banyak menyimpang. Mohon maaf. Ada hadis sahih yang menyatakan bahwa di akhir zaman nanti doa para ulama tidak makbul. Hadis sahih Bukhari. Justru doanya orang miskin yang makbul. Mengapa? Karena
ulama akhir zaman itu banyak ulama sok, ulama dunia. Sementara orang miskin itu kapanpun ya tetap hidupnya miskin ya, hidupnya susah atau berat, sehingga cenderung keikhlasannya iya, cenderung kedekatannya pada Allah iya. Nek sing dekat, nek sing miskin terus mabuk bisa nyembuh ya saya jemeleng. Baik gitu Mas ya. Berikutnya pandangan dari Buya Yahya. Baik, ulil amri Ibu di dalam Al-Quran pertama dimaknai bahwasanya maknanya luas. Ulil amri adalah dimaknai orang yang mengurusi urusan kita. Dalam hal ini adalah pemerintah. Maka kita wajib patuh kepada pemerintah. Wajib kepada semua aturan pemerintah. Wajib, bukan sekedar main-main. Kita wajib patuh dengan pemerintah selagi tidak melanggar Allah. Biarpun semula itu mubah. Karena menjadi kemaslahatan. Aturan pemerintah itu nanti ada bab-babnya, ada bagian, ada pemerintah, di bawahnya adalah kepolisian, ada kehutanan, ada ini. Kalau sudah di perhutanan ada tanda dilarang masuk wilayah ini banyak binatang buas. Kan tidak ada Quran hadis bunyi begitu, tapi kita wajib perintah. Ini yang menulis adalah ahlinya dari waliul amri, maka wajib. Kalau Anda nerobos dimakan harimau, Anda bunuh diri loh ya. Sudah dibilang begitu. Sama lampu merah Pak Polisi, itu memang nggak ada dalam Quran hadis bunyi begitu. Tapi kita wajib patuh dengan waliul amri yang ada maslahatnya. Maka kalau Anda melanggar ini dosa loh ya. Suruh patuh kok. Anda nggak boleh melanggar. Patuh itu. Melanggar kepada waliul amri nggak boleh. Sehingga kalau ada lampu hijau, lampu hijau kita kan boleh jalan. Kalau kita sudah ikuti patuan lalu lintas, kemudian kok ada kecelakaan di situ, kita nggak dosa. Tapi lampu merah Anda nerobos, direk, nabrak, dosa Anda. Jadi sifatnya luas. Pemerintah wajib kita patuhi selagi tidak untuk melanggar Allah dan Rasulnya. Kalau melanggar Allah dan Rasulnya, nggak ada patuh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak ada patuh kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Nah kemudian setelah itu walul amri ini kan paling tinggi. Kemudian situ ada bagian-bagiannya. Bagian-bagian tadi. Maka walul amri kemudian dimaknai bisa saja ahlinya. Digabungkan dengan bab lain ahli dzikir, ahlinya. Siapa sih yang mengatakan hal itu bahaya? Dokter. Kalau sudah ngomongkan bahaya jangan deket-deket. Kalau sudah dokter mengatakan jenis ini adalah membahayakan kesehatan Anda, dengar itu. Apa saja itu? Kayak tadi perhutani, ini orang perhutani. Karena waliul amri itu demi kemaslahatan, wajib patuh, jangan langgar. Ada keberkahan di balik kepatuhan dalam urusan yang semacam itu. Ini dalam urusan bangunan juga harus kita patuhi. Waliul amrinya siapa? Arsitek. Jangan bangun begitu nanti runtuh. Kita tetap saja bangun dengan cara kita sendiri, nggak ikut patuh ahlinya. Baru dibangun roboh, 15 orang mati, dosa dia. Dan seterusnya. Cuman yang pertama dimulai dari wali amri adalah pemerintah. Pemerintah, tapi yang tidak untuk melanggar Allah. Kalau melanggar Allah ya nggak boleh kita. Wajib kita mengingatkan. Nggak boleh kita patuh kepada pemerintah di dalam hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Segala aturan yang ada maslahatnya untuk umat wajib kita patuh, biarpun semula itu adalah hal mubah. Makanya kami himbau ya, agar kita itu hal-hal yang sifatnya ada kemaslahatan tolong patuhi. Jadilah orang yang disiplin, mulai dari rambu-rambu lalu lintas, mulai makanan-makanan atau apa saja sudah ada labelnya ini dilarang karena mengganggu kesehatan, masih saja dikonsumsi. Anggap saja, awas, hati-hati dengan kerupuk ini. Kerupuk ini bukan untuk dimakan, tapi untuk ayam. Kalau dimakan membahayakan, masih dimakan, nggak boleh. Cari apa saja yang dikasih tanda oleh pemerintah, nggak boleh ini kesehatan. Itu waliul amri kita patuhi. Kalau ini nggak ada yang berbeda dalam hal semacam ini. Karena ada kemaslahatannya. Sudah dokter bilang, jangan membahayakan. Masih saja. Berarti melanggar waliul amri adalah melanggar Allah. Tapi jangan nanti ini diperlebar dengan cara yang salah. Semua perintah waliul amri kita patuhi. Dalam hal kemaksiatan ya enggak, kemaksiatan enggak ada.
Maka dari itu waliul amri itu kalau benar pahalanya gede. Pemerintah itu dimulai dari Pak Presiden itu kalau benar, Masya Allah surganya paling gede, paling tinggi. Surganya ulama dikantongin kok. Misalnya seorang presiden mendukung dakwahnya para ulama, mendukung ini kemaslahatan umat dan sebagainya. Gelarnya sama presiden di dunia dan akhirat itu nanti. Tapi nerakanya dalam juga ini. Waduh, semuanya ini bawah naungannya maksiat masuk rekening dosanya. Makanya hei calon presiden ini pilih nanti masuk surga atau neraka. Ini kan ada calon presiden yang dengar suara ini, yaksikan aja. Anda ke presiden kan ganti-ganti nanti. Anda masih punya kesempatan tapi jadilah presiden masuk surga. Jangan seperti yang lainnya ada presiden gak senang surga. Semoga presiden-presiden kita nanti ahli surga, dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir pandangan dari Ustadz Abdul Somad.